Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, belajar dari pengalaman masa lalu sangat berbeda dengan mengingat-ingat masa lalu. Belajar dari pengalaman masa lalu membuat seseorang tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang. Jika kamu tidak merubah arah dan terus-menerus melakukan hal yang sama, maka kamu akan berakhir di hal yang sama juga. Pelajari pengalaman gagal di masa lalu dan bukan untuk bersedih hati, tetapi untuk menemukan metode baru, supaya tidak terjebak dalam kesalahan yang sama di masa mendatang. Coba renungkan dan refleksikan hidup Anda selama ini, apakah hidup Anda sedang dalam perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, atau tetap sama? Belajarlah dari pengalaman, dan rubahlah arah Anda menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum lebih lanjut, mari kita membaca ayat renungan kita pada pagi ini, yang tertulis dalam Mazmur 119, ayat 71. Demikian firman Tuhan. Adalah baik bagiku, bahwa aku dipermalukan, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saudaraku, kehidupan ini penuh dengan pengalaman-pengalaman yang beragam. Kadang-kadang kita merasa senang dan berhasil, tetapi ada juga saat-saat di mana kita mengalami kegagalan, kesulitan, atau penderitaan. Namun, sebagai orang percaya, kita diberikan kesempatan untuk belajar dari setiap pengalaman yang kita alami. Allah adalah guru terbaik dalam hidup kita, dan Dia menggunakan pengalaman-pengalaman ini untuk membentuk karakter kita, mengajarkan hikmat, dan mengarahkan kita pada jalan yang benar. Ketika kita menghadapi tantangan atau kegagalan, tidak perlu putus asa atau merasa terhina, karena Allah dapat mengubah pengalaman-pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga bagi kita. Dalam Mazmur 119, ayat 71, kita mendapati perkataan yang menginspirasi dari penulisnya, yaitu, adalah baik bagiku, bahwa aku dipermalukan, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Penulis ini menyadari bahwa pengalaman permaluannya mengajarinya untuk hidup sesuai dengan ketetapan Allah. Ia menyadari bahwa melalui kegagalan dan kesalahan, ia dapat belajar tentang kemurahan Allah, pentingnya ketaatan, dan kebutuhan akan kebijaksanaannya. Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang petani yang menanam benih di ladangnya. Ketika hujan lebat datang, tanaman-tanaman itu akan terkena air berlebihan. Namun, petani tidak panik atau kecewa, karena ia tahu bahwa air hujan adalah bagian dari proses pertumbuhan. Air hujan ini akan memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh kuat dan subur. Begitu pula, pengalaman-pengalaman hidup yang sulit atau pahit adalah bagian dari proses pertumbuhan rohani kita. Saudaraku, Allah ingin kita belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut agar kita menjadi lebih bijaksana, kuat, dan dekat dengannya. Melalui setiap kegagalan, kita dapat belajar tentang kerendahan hati, kekuatan kesabaran, dan pentingnya pengampunan.
Melalui setiap kesulitan, kita dapat belajar tentang ketergantungan kita pada Tuhan, pengharapan yang tulus, dan pemulihan yang hanya datang dari-Nya. Dan melalui setiap penderitaan, kita dapat belajar tentang belas kasihan, kekuatan doa, dan kedekatan yang mendalam dengan Sang Penebus. Jadi, saat kita menghadapi tantangan atau kesulitan dalam hidup, jadilah orang yang beriman, dan belajarlah dari pengalaman-pengalaman itu. Jangan biarkan kegagalan atau penderitaan menghancurkanmu, tetapi biarkan itu menjadi batu pijakan yang kokoh untuk pertumbuhanmu dalam iman. Percayalah bahwa Allah menggunakan segala sesuatu untuk kebaikan mereka yang mengasihi-Nya. Berserahlah kepada-Nya, mintalah hikmat-Nya, dan izinkan-Nya mengarahkanmu dalam setiap langkah hidupmu. Saudaraku, pengalaman hidup adalah guru terbaik yang tidak pernah berhenti mengajar. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depanmu, tetapi gunakanlah setiap pelajaran yang telah engkau berikan untuk mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan hati terbuka, terimalah setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk tumbuh dan menjadi saksi nyata bagi kebesaran Allah. Ingatlah, Allah selalu hadir dalam setiap detik hidupmu. Jadikan pengalaman-pengalamanmu sebagai sarana untuk memuliakan-Nya, dan biarkan Dia membimbingmu dalam setiap langkahmu. Semoga engkau diberkati dalam perjalanan hidup yang penuh pembelajaran ini. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.